Yang diminta di soal adalah jika, ada kata jika di sini ya. Ini boleh dilewat, tidak masalah karena syarat keterangan kata jika. Kemudian di sini juga ada kata bahwa. Jadi kalau ada kata jika, ada kata bahwa, maka boleh kita abaikan. Di sini ada jika, lalu di sini ada kata bahwa. Apa yang dipersoalkan dalam teks ini? Temanmu Aminah, berarti di sini subjeknya ya. Berarti ini bercerita tentang Aminah. Mengapa dengan Aminah? Oh, sorry. Nah, mengapa dengan Aminah ingin makanan laut? Ingin makanan laut. Seperti teman lain, tetapi selalu mual pusing lemas setelah makan seafood. Ini persoalannya. Yang diinginkan dalam teks ini adalah saran. Jadi yang saya kasih hijau itu kita konsentrasikan di sana. Konsentrasi kita yang saya blok. Aminah ingin makanan laut, tetapi selalu merasa mual, pusing, lemas, dan seterusnya. Apa saran yang kita berikan? Kita lihat apa yang kita sarankan buat Aminah. Tentu kita bisa melihat teks di atas. Ada kata mual, ini langsung dapat ya. Nih, mual, muntah, kerup perut, ini sama nih, sampai diare. Ini reaksi alergi. Ini reaksi alergi. Jadi boleh juga ya kita patok. Di sini ada kata tersebut di paragraf kedua. Kemudian di bawahnya untuk mengatasi. Jadi ada kata untuk mengatasi yang ini. Pencegah protein adalah menghindari. Saya garis bawah dulu yang ini. Ada kata menghindari. Kita buat ini. Menghindari zat pemicu. Kemudian membaca tabel, ya kalau ada berarti menghindari, berarti ini maknanya sama. Tersebut tidak mengandung, sama maknanya. Jadi 1, 2, 3 bermakna sama. Lalu yang berikutnya, makan antihistamin. Mengapa harus dimakan antihistaminnya? Mengapa? Untuk meredakan gejala alergi. Jadi boleh nggak dia makan? Boleh, gitu ya. Dengan catatan dia harus makan obat antihistamin. Supaya apa? Supaya dia bisa meredakan gejala alergi terhadap mual ini. Perasaan dia tidak nyaman setelah makan makanan laut. Gitu. Lalu di bawahnya mengingat manfaat protein bagi tubuh, penderita leukemia dianjurkan untuk melakukan IMU. Nah, ini kalau memang dia harus makan itu berarti dia harus IMU. Tapi sehubungan dengan jawaban soal nomor 1, maka ini boleh dimakan, tapi sebaiknya dia makan anti obatnya dulu. Jadi nama obatnya adalah antihistamin. Makan obat antihistamin agar terhindar dari perasaan mual, muntah, kerang, pusing, dan lain sebagainya. Kata kuncinya cari antihistamin. Kita lihat di teks opsi, karena yang diminta adalah lemas setelah makan seafood. Apa yang akan kita sarankan? Yang akan kita sarankan memastikan makanan produk ini pasti tidak dimakannya ya. Ini pasti dihindarin, tidak mungkin ke sini. Berarti A tidak mungkin. Makan makanan yang tidak menimbulkan sama maknanya. Kemudian makan obat antihistamin. Jadi kalau kita mengamatin yang C masuk. Karena apa? Ada kata antihistamin. Jadi di sini jawabannya. Sedangkan pilihan yang lain tidak menyangkut masalah antihistamin. Begitu. Kemudian nomor 2. Nomor 2 yang diminta di sini tidak ditemukan dalam teks. Jadi kalau dia tidak ditemukan dalam teks,
berarti maknanya opsi dengan teks bacaan bermakna berbeda. Kita lihat yang A. Kapan? Kapan itu berhubungan dengan waktu, gitu ya. Ini berhubungan dengan waktu karena yang diminta adalah tidak ditemukan. Kata kuncinya di sini kapan. Kapan ada relevansinya dengan waktu? Terjadi pada seseorang. Kita lihat teks. Alergi terjadi ketika, ini berhubungan dengan waktu. Ada kata ketika. Jadi tadi pertanyaannya kapan? Terjadi pada seseorang ketika sistem kekebalan tubuh memberikan respon berlebihan. Berarti yang A ada di kalimat 1. Jadi ini ada di posisi kalimat 1, tidak perlu kita jawab. Jadi ini ada di kalimat 1. Mengapa merupakan alasan? Makanan laut dapat memunculkan alergi. Kalau kita lihat di sini, menggunakan kata maka, menggunakan kata mengapa. Mengapa itu alasan. Apa sih alasannya makanan laut dapat memunculkan alergi? Mengapa makanan laut memunculkan alergi? Ini kan pertanyaannya tidak ada relevansinya dengan teks. Tadi teks itu sudah jelas. Bercerita tentang apa? Orang alergi terhadap protein. Teks membicarakan spesifik protein yang berasal dari hewan laut. Sini ya, seperti ikan laut, udang, lobster, cumi-cumi, dan gurita. Jadi spesifiknya itu. Tapi tidak disebutkan, tidak ada teks yang menyatakan apa yang menyebabkan ikan laut, udang, lobster, cumi-cumi, gurita itu memunculkan alergi pada tubuh seseorang. Gitu loh. Ada unsur apa, ada zat apa di dalam makanan laut ini sehingga tidak bisa klik dengan tubuh seseorang. Jadi tidak semua orang bisa makan makanan yang ada unsur lautnya. Tidak dibahas. Ini bercerita tentang makan makanan laut. Lalu paragraf kedua bercerita tentang reaksi alergi. Tidak ada satu teks pun, di sini tadi sudah kita baca, yang menyatakan unsur penyebab alergi makanan laut. Jadi kalau kita cari di opsi, maka mengapa makanan laut ini tidak ditemukan dalam teks. Tidak ada jawabannya. Karena teks jelas tidak membaca spesifik tentang apa yang ada di dalam unsur makanan laut itu sendiri. Hanya dibicarakan di sini adalah orang alergi dengan protein laut. Begitu. Tidak menyinggung si makanan laut itu mengapa memunculkan alergi bagi individu yang memakannya. Kemudian yang C, gejala apakah yang timbul? Tadi sudah kita baca ya. Gejala yang timbul ada muntah-muntah, ada mual, pusing, ruam, merah-merah, itu ada jawabannya. Saran apa yang harus diberikan bagi penderita alergi protein? Tapi ada dua. Ada dua. Pertama makan antihistamin, kedua melakukan terapi. Di sini tadi disebutkan ya, imunoterapi. Jadi ini desensitisasi ini atau terapi imun itu kekebalan tubuh terhadap makanan tersebut. Jadi ini dilatih menggunakan kesabaran untuk melatih diri biar beradaptasi dengan makan laut tersebut. Jadi jelas ada jawabannya. Mengatasi mencegah alergi, ya tadi ya, cara mengatasinya sudah saya jawab. Diberikan bagi saran apa, bagaimana cara mengatasinya, sama-sama. Ini sama isinya. Jadi jelas untuk yang nomor 2, jawabannya ada di B. Jadi ini tidak dibahas di dalam teks. Kalau yang ini ada di kalimat 2 tadi ya, melakukan imunoterapi dengan makan antihistamin itu bisa. Kemudian yang itu menghindari zat pemicu itu ada di paragraf kedua di kalimat 2.
Jadi ini semua ada jawabannya kecuali yang B. Kemudian untuk nomor 3, di sini ada alasan mengapa penderita alergi protein dianjurkan. Nah tadi ya, ini dianjurkan. Karena kita tahu bahwa protein itu sangat dipentingkan bagi tubuh. Karena dia sangat dipentingkan dalam tubuh, maka kita dipaksa untuk bisa makan makanan yang berprotein tinggi. Dalam konteks ini proteinnya unsurnya ada unsur makanan laut di dalam teksnya. Gitu ya. Jadi mengapa penderita melakukan? Untuk apa? Melatih bertahap gitu ya. Di sini tujuannya untuk melatih yang ini. Jadi di tag itu sudah ada. Jadi imunoterapi ini tujuannya melatih tubuh membangun toleransi terhadap protein. Misalnya kita ambil contoh. Hari ini kita kalau tersentuh dengan udang, saya ambil contoh satu saja yang sering terjadi pada setiap individu adalah makan udang. Begitu makanan udang itu sepotong saja ya atau sepertiga saja badannya sudah gatal-gatal. Hari ini dia dikasih makan kurang dari sepertiga misalnya ya, kurang dari sepertiga atau seperempat boleh kita kasih untuk makanan paginya. Kita masukkan sedikit udang, siangnya kita tambah dosisnya, sorenya kita tambah lagi perbesar dosis udangnya. Kalau tidak menimbulkan reaksi apapun terhadap tubuhnya, besok pagi kemungkinan dia tidak makan setengah udang. Tapi bisa jadi kita bagi satu udang, supaya udang itu beradaptasi dalam tubuhnya. Besok kita tambah, tidak hanya makan setengah udang, mungkin besok kita tambah setengah cumi-cumi. Atau besok kita tambah setengah ikan laut. Terserah ikan tuna boleh, ikan tongkol boleh, ikan kembung juga tidak masalah. Apa saja yang proteinnya tinggi yang berasal dari laut, termasuk kerang, kita berikan dia makan secara bertahap. Lama-lama dia juga akan kebal terhadap makanan tersebut. Nah, ini tujuannya tadi ya. Supaya apa? Supaya dia tadi membangun toleransi terhadap protein. Jadi lama-lama juga tubuhnya bisa beradaptasi untuk makan makanan yang bernuansa laut. Yang notabene kadang-kadang membuat orang gatal-gatal dan lain sebagainya ya. Sampai bengkak dan lain-lain. Jadi di sini jawabannya melatih. Tadi kita nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang E. Yang ini. Beres. Berikutnya nomor 4. Yang diminta adalah sudah makan. Ini ya kata kuncinya sudah makan. Jadi kita garis bawah dulu ini sudah makan. Tetap ingin makanan, tetap ingin. Dia alergi tapi tetap menyukai makan laut atau seafood. Apa yang harus kamu sarankan? Tadi sarannya cuma satu, melakukan apa tuh? Melakukan yang ini tadi. Imunoterapi. Imunoterapi itu bisa kita berikan kepada Aminah secara bertahap. Ya, mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai 1 minggu, 1 bulan, makin lama makin besar dosisnya. Lama-lama juga tubuhnya akan kebal terhadap alergi makanan laut. Tadi sudah saya jelaskan untuk nomor 4, berarti saran kita apa? Ya, di sini ada kata sebaiknya Aminah melakukan IMO betul agar tubuh Aminah terlatih beradaptasi dengan makanan laut. Oke. Jadi kalau kita lihat maka yang A ini masuk kategori sebagai jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4. Kemudian yang ini kalimatnya sudah salah, ada kata agar. Ada kata agar ya. Di sininya ada kata terapi. Tidak perlu dilakukan berlawanan. Ada kata tidak perlu. Jadi tagnya berlawanan.
Harus justru ya, harus melakukan terapi, imunoterapi, tetap harus dilakukan. Konsultasi, betul, konsultasi tanpa melakukan solusi ya percuma juga. Agar mengetahui sumber protein pengganti, ya ini bukan solusi ya, ini berlawanan dengan teks. Sebagai perintah, sebaiknya mencoba mengganti, sama maknanya dengan C, mencoba makanan yang tidak mengandung protein tinggi. Iya, prinsip dasarnya hampir sama. Jadi jelas, nomor 4 jawabannya yang A. Saya rasa untuk B, C, D, dan E sangat kontras, sangat berbeda maknanya dengan apa yang dianjurkan pada teks soal nomor 4. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke soal nomor 5. Nomor 5, yang diinginkan di sana adalah Luhut, kita boleh abaikan secara belak-belakan. Berarti ini yang dibicarakannya. Yang diminta adalah saran. Yang diminta adalah saran. Oke. Mengemukakan secara belak-belakan soal bengkaknya subsidi BBM dari tahun ke tahun. Saran yang tepat kita berikan kepada Luhut. Nah, kita lihat di sini ya. Belak-belakan ini ada tagnya. Saran apa yang harus kita berikan? Kita tahu saran itu memberikan solusi sebetulnya ya. Menanggapi sesuatu tag atau opini seseorang, sebaiknya kita memberikan solusinya. Jadi tidak hanya saran saja ya, masuk kategori solusi itu. A, di sini dikatakan tidak perlu berkomentar. Berkomentar atau tidak berkomentar maknanya sama, malah bikin orang emosi. Jadi untuk yang A ini tidak tepat. Tidak perlu berkomentar apapun. Berkomentar maupun tidak berkomentar sama saja. Tidak menyelesaikan masalah. Kemudian yang berikutnya lebih fokus memperhatikan kebutuhan masyarakat desa. Bukan tugas Luhut memperhatikan masyarakat desa. Tidak ada relevansinya dengan teks. Jadi jelas, B bukan jawaban. Akan lebih baik jika tidak mengucapkan perasa. Ya, ini sama ya. Berkomentar. Jadi C sama saja maknanya dengan yang A. Tidak mungkin menghindari komentar, ya sama saja. Sama saja. Tidak perlu mengomentari. Jadi A, kontennya tuh sama dengan yang B. Mirip saja. Seharusnya dapat mencari. Jadi saran itu adalah mencari solusi yang terbaik. Apa yang mesti dilakukan supaya subsidi BBM itu tidak membengkak setiap tahun? Mungkin saran kita adalah mengalihkan gitu loh. Mengalihkan perhatian terhadap orang yang ekonomi menengah ke atas lewat mobil mewah misalnya ya. Yang menggunakan mobil mewah tidak boleh mengisi bahan baku solar, nggak boleh beli Pertalite gitu loh. Atau nggak boleh beli Pertamax. Jadi dia harus beli yang dari sel Pertamina itu ya, ada yang harganya berapa tuh seliter. Kayaknya lebih mahal. Berapa, 16.000 atau 100.000. Boleh dicek nanti. Mungkin itu solusi yang terbaik. Jadi kita mencari solusi yang terbaik, mengalihkan mobil-mobil mewah tidak menggunakan bahan bakar yang murah, tapi menggunakan bahan bakar yang mahal. Jadi bisa dengan cara seperti itu.
Kemudian yang berikutnya, ya, ada pertanyaan sehubungan dengan masalah ini? Ada yang mau ditanya? Ini sudah kita bahas sebetulnya. Tidak ada, Bu. Oke deh. Jadi dicari solusinya seperti itu ya. Jadi BBM itu tujuannya membantu masyarakat kecil, tapi faktanya yang kaya tetap saja membeli bahan bakar yang murah. Mobil mewah, motor mewah tidak boleh mengisi bahan baku yang untuk rakyat. Itu solusi. Jadi sarannya seperti itu. Jadi saran-saran itu harus ada solusi yang kita berikan. Jadi jelas di sini jawaban untuk nomor 5 ada di E. Kritik. Kritik. Sama sih. Kritik itu menilai, mengkritik, tapi tidak boleh mencemooh. Mengkritik itu sama saja kita membantah apa yang dibicarakan. Itu kritikan, mengkritik. Kita lihat teksnya. Analisis, mengevaluasi. Tujuannya tuh biasanya kritik itu meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi. Tujuannya ya memperbaiki lah ya, memperbaiki pekerjaan. Apa yang sudah dikemukakan itu sebaiknya dinilai plus minusnya. Nah, mengapa dikritik? Ada sesuatu yang merisaukan, ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman terhadap satu masalah. Sehingga setiap kali kritikan itu sebaiknya diberikan juga solusinya. Jadi sama dengan kecaman ya, atau menanggapin sesuatu, itu kritikan namanya. Kita akan lihat teksnya. Ini teksnya masih yang ini. Keputusan pemerintah menekan BBM, kemudian paragraf kedua itu menceritakan tentang harga BBM yang sekian menjadi sekian, lalu ini mengeluh. Keluhan Luhut tentang naiknya BBM secara terus-menerus. Nah, sekarang kita lihat kritikannya. Tadi sudah saya kemukakan, yang namanya kritik itu apa? Ya, mengungkapkan saja itu ya sifatnya. Baik buruknya satu masalah. Tujuannya itu tentu untuk memperbaiki kinerja, memperbaiki dan cari jalan terbaik untuk sesuatu yang menjadi masalah. Jadi sifatnya harus bisa memberikan tanggapan, mengomentarin, itu masuk ke dalam kritik. Kelebihan, kekurangannya apa, lalu tetap harus diberikan saran. Jadi kritik dan saran itu satu hubungan yang harmonis. Biasanya kalau ada saran, ada kritik. Nah ini soal-soal UTBK yang kemungkinan akan muncul. Karena Nadiem memberikan contoh saran, biasanya sejalan antara saran dengan kritik itu. Tujuannya cuma satu, menjembati pemahaman pembaca. Jadi hanya menjembatin saja ya. Seiring sejalan biasanya. Oke, kita lihat kritik tadi sudah terdiri dari 3 paragraf, sudah saya uraikan apa yang dibicarakan. Menaikkan, jadi ini menaikkan harga BBM, merugikan kepentingan, sekaligus menambah beban hidup masyarakat, itu kritiknya. Di dalam kritikan, kita tidak perlu memohon maaf, ini udah salah. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Tidak perlu ada kata maaf. Ini saja sudah salah, kemungkinan kontennya juga. Minggu depan akan ada kenaikan. Ini kan informasi. Jadi nggak ada relevansinya dengan kritikan. Lihat di sini ada kata bahwa minggu depan itu inti dari persoalannya. Ini hati-hati ya.
setiap kata bahwa itu di depannya merupakan inti dari persoalan. Hati-hati, kata bahwa ini sering sekali muncul di soal-soal UTBK. Saya tegaskan bahwa itu bersifat pokok dari apa yang dibicarakan. Membuat masyarakat berbondong-bondong agak ada relevansinya, membeli Pertalite. Lalu di sini harga BBM mempengaruhi fluktuasi, tidak ada relevansinya dengan fluktuasi naik turunnya harga BBM. Pemerintah sedang berhitung. Tidak ada urusannya dengan kita soal hitung-menghitung. Itu rahasia antara seputar Luhut, Menteri Keuangan, kemudian BUMN, dalam hal ini Pertamina, dan lain sebagainya. Paling-paling komprominya dengan itu. Lalu Menteri Perdagangan, dan lain-lain. Ya, itu seputarnya. Lingkaran setannya ada di sana. Jadi B, C, D, E itu relevansinya apa? Enggak ada sama sekali dengan teks. Itu makanya yang sangat mendekatin jawabannya adalah yang A. Nomor 7, hal utama yang dibahas udah jelas. Tadi sudah kita lihat yang dipersoalkan pada teks ini keputusan pemerintah menaikkan di kalimat 6-nya. Hal utama yang dibahas. Jadi kalau dia bicara soal hal utama yang dibahas, kan ada relevansinya dengan yang ini. Berbicara tentang apa pikiran utamanya? Bercerita tentang keputusan pemerintah, ini subjeknya, menaikkan predikat harga BBM. Menaikkan, dinaikkan berarti ini objek. Intinya bicara soal keputusan pemerintah. Tinggal cek di opsi yang berbicara tentang keputusan pemerintah ada di pilihan mana. A, polemik, tidak bicara soal polemik, apalagi di sini ada kata adalah, berarti kiri kanannya maknanya sama. Sudah menaikkan, betul. Sudah menaikkan? Betul, sudah menaikkan? Tidak ya, ini keputusan belum dinaikkan, jadi nggak nyambung. Ini juga kenaikan harga. Kan belum, baru merupakan keputusan saja. Tindakan untuk naiknya belum dilakukan. Kemudian keputusan menaikkan harga BBM menimbulkan polemik, masuk yang D. Kemudian yang ini menaikkan harga, sama dengan konteks yang lain. Ini ya predikatnya menaikkan harga BBM. Jadi kalau kita lihat pilihannya kontras sekali, pilihan A, B, C, dan E mengarah pada satu makna. Jadi jelas untuk nomor 7, jawabannya adalah yang D. Begitu. Kita akan masuk ke soal berikutnya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Tidak masalah. Gitu ya. Nah, kita cek dulu ini. Manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Pasti benar. Kalimatnya ini kita cek dulu udah salah ya. Di sini ada kata meskipun. Kata ini saja sudah menimbulkan keraguan. Boleh kita bagusin dulu kalimatnya. Ini kalimatnya tidak tepat karena dibuka dengan kata meskipun gitu ya. Diprediksi, ada kata diprediksi. Ini akan menaikkan, nah, gitu ya. Diprediksi akan menaikkan dalam 10 tahun. Tidak jelas nih, ada kata dalam. Oke. Saya coret-coret dulu. Kalimat nomor 1 itu kalimat yang salah. Harusnya tidak perlu kita pakai kata meskipun. Coba ya, kita coba dulu kata meskipunnya kita buang. Ini kita buang dulu. Pertumbuhan listrik di Indonesia, ini subjek, jadinya diprediksi ini akan naik. Jadi ini kita buang. Oh sorry. Ini kita buang. Akan naik.
Tidak ada bentuk mean, itu sudah salah. Tidak ada bentuk mean, yang ada mekan. Jadi ini saja bentuknya udah salah. Jadi harus naik. 10 tahun terakhir pada angka dengan bilangan, udah ngaco ya. Dengan bilangan ini mubazir untuk apa? Jadi cukup kita katakan terakhir pada angka 4,9% sesuai dengan rencana bla 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 bla. Oke, tidak masalah. Jadi kita bagusin dulu kalimat satunya biar maknanya jelas. Pertumbuhan listrik di Indonesia, komanya kita buang, diprediksi akan naik dalam 10 tahun terakhir pada angka 4,9% sesuai dengan rencana. Oke, itu isi kalimat 1. Kita lihat dulu apakah ada teks yang disuruh memperbaiki kalimat. Oke. Pernyataan yang pasti benar, kita lihat dulu nih. Nanti kita lihat dulu ya. Pertumbuhan listrik di Indonesia terus naik. Pertumbuhan listrik di Indonesia terus naik dalam kurun waktu. Terus naik, bukan terus naik ya. Ini salah, harusnya akan naik. Jadi yang tepatnya bukan terus naik, tapi akan naik. Tadi udah kita baca. Dalam kurun waktu 10 tahun ke depan dengan angka sekian. Jadi kesalahannya ada di kata akan. Bukan ke depan. Nih, ini juga salah. Tagnya tidak sama. Tahun terakhir, bukan ke depan. Kalau ke depan jadi ngaco, ya jadi bertentangan. Jadi harusnya di sini terakhir. Itu yang tepatnya. Kemudian yang B. Yang B berdasarkan keputusan. Bukan keputusan, tapi bukan keputusan ya. Coba kita cek dulu tagnya. Ini bukan keputusan karena tidak dibicarakan. Tag itu bercerita tentang rencana. Dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik. Bukan keputusan. Tidak ada konteks bercerita tentang keputusan. Jadi kesalahan di sini menggunakan kata keputusan. Ada di kalimat 1, maknanya sama ya. Target pencapaian porsi energi pertumbuhan baru 11,2. Kita lihat saat ini pencapaian masih pada kisaran, sama maknanya. 12,2, sama yang dibicarakan adalah target pencapaian. Jadi ini jawaban yang tepat. Mengapa yang D salah? Kita lihat D itu salahnya di mana? Indonesia ini kok double-double. Kita hapus saja dulu ya. Yang ini kita hapus. Kita hapus, nggak nyambung. Nih. Indonesia juga dihadapkan pada target pencapaian. Sama maknanya. Porsi energi terbarukan 23% pada 2025. Bukan itu ya, dihadapkan pada target pencapaian, harusnya begitu. Kalimat 2. Coba kita lihat kalimat 2-nya. Kebutuhan listrik meningkat Indonesia dihadapkan pada target pencapaian porsi energi terbarukan 23% pada 2025 dalam rencana umum ketenaga listrikan. Beda maknanya. Berarti yang B juga tidak bisa kita pilih. Berikutnya.
Tadi nomor 8. Bisa kita pilih ya. Yang E, potensi energi terbarukan di sini kita milikin, betul yang kita milikin. Harusnya yang kita milikin lebih dari cukup, bukan tidak cukup. Ini salah. Jadi harusnya apa? Lebih dari cukup. Ya ini teks, tinggal ketelitian aja. Jadi bentuk yang benarnya itu adalah lebih dari. Lebih dari. Itu yang kita baca tadi ya. Bukan tidak cukup, tapi lebih dari cukup. Nah ini dengan kalimat 4 beda makna. Kabar baiknya adalah potensi terbarukan yang kita bikin lebih cukup. Lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan perkembangan energi. Jadi beda makna. Jadi jelas 8 jawabannya yang C. 9 yang diminta di sini adalah pasti salah. Ya udah. Kalau teksnya bicara pasti salah, teksnya tidak bermakna sama. Jadi opsi itu maknanya tidak sama dengan apa yang ada di teks. Tidak sama. Kita lihat dulu pasti salah. Yang A. Pembangunan pembangkit listrik terbarukan tidak spontan mencapai target. Ini coba kita cek kalimat apa tadi? Pembangunan. Pembangunan. Kita lihat dulu teksnya. Oke, pembangunan. Nah ini. Pembangunan pembangkit energi terbarukan khususnya yang berbasis angin dan surya tidak serta-merta menyelesaikan target, beda makna ya. Jadi tidak bisa kita pilih karena maknanya berbeda. Ada di kalimat 5. Bisa kita tandain. Ada di kalimat 5. Kemudian yang berikutnya. Nih, 10 tahun terakhir pertumbuhan listrik di Indonesia prediksi akan naik. Beda makna. Ini listrik di Indonesia diprediksi akan naik dalam 10 tahun terakhir pada angka 4,9%. Tidak sama ya? Artinya ini ada di kalimat 1. Oh, kok tidak sama? Sama maknanya yang diminta yang pasti salah. Jadi A itu ada di kalimat 5, yang B ini ada di kalimat 1. Boleh kita catat dulu ya. Ini ada di K5, yang ini ada di K1. Kalimat 1. Kemudian yang C, berdasarkan rencana ini Indonesia dihadapkan. Beda makna juga. 2, coba kita beda makna. Nomor 2. Selain harus memenuhi kebutuhan listrik, Indonesia juga diharapkan sama ya maknanya. Berarti ini ada di kalimat berikutnya. Ada di kalimat 2. Ini aman. Yang diminta itu yang tidak sama. Energi terbarukan tadi sudah kita baca 11. Ada di mana tadi 11? Terbarukan ini ya. Pencapaian masih di kisaran 11,2%, ada di kalimat 3. Ini juga ada di teks K3. Kemudian potensi energi terbarukan dan tidak kita miliki tidak mencukupi untuk kepenuhan. Nah, ini beda ya. Terbalik kalimatnya. Coba lihat. Tadi sudah kita baca ada di kalimat 4. Coba kita lihat. Kalimat 4. Kalimat 4, kabar baiknya, jadi harusnya gimana tuh? Energi, seharusnya nih, potensi energi terbarukan yang kita miliki lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pengembangan energi terbarukan. Bahkan hingga 100%. Beda ya maknanya dengan yang E. Jadi
Jelas ini beda makna untuk yang E. Beda maknanya. Baca lagi, ada di kalimat keempat. Nomor 10. Perbaikan kalimat 6 paling efektif. Kalimat 6. Kalimat 5. Harusnya bukan kalimat 6, kalimat 1 tuh. Sama nih, pertumbuhan listrik di Indonesia, udah tadi kita perbaikin yang ini. Yang ini ya. Nih. Kita lihat kalimat satunya masih di sini. Ini salahnya di kata sekalipun, tetap aja jadi. Tetap salah. Memprediksi. Tidak perlu ya. Karena apa? Ini bentuknya diperkirakan. Berarti kalau mau diparalelkan harusnya diprediksi, gitu kan? Jadi ini salah, harusnya di. Mengapa? Karena ini ada di. Ini kesalahan. Diperkirakan, memprediksi, diperkirakan. Ya udah, ini aja salah, berarti otomatis. Ini masih pakai kata walaupun. Sama saja dengan dalam terakhir, dengan angka, tidak perlu pakai kata dengan. Ini juga salah. Pertumbuhan listrik Indonesia diprediksi akan naik dalam. Iya, ini tadi sudah kita bagusin sebetulnya kalimatnya ya. Ini sudah dilihat coretan saya masih ada di sana. Bisa masuk. Yang C. Kalau yang D, kata diperkirakan. Ini masih salah. Masih salah. Tidak tepat. Penggunaan kata diperkirakan. Yang ini. D salahnya di situ. Akan naik, bukan menaikkan. Jadi ini salah. Gitu ya. Berikutnya sama. Ini masih pakai kata diperkirakan. Yang E, yang D diperkirakan, ya salah satu saja. Kalau satu saja salah, ya otomatis yang lainnya juga pasti salah. Mirip saja gitu ya. Ini kan masih menggunakan kata dinaikkan. Bentuk pasif lebih parah lagi. Dinaikkan, ini sudah salah. Tidak mungkin pakai ini. Kemudian ini juga SD cukup. S titik D cukup. Tidak perlu pakai kata sampai dengan. Satu saja sebetulnya yang ini saja salah, sudah otomatis yang lain salah. Kalimat 5 yang diminta adalah intinya. Jadi kalau kita lihat inti, kita lihat saja predikatnya. Pembangunan pembangkitan terbarukan khususnya ini tidak serta-merta menyelesaikan. Ini predikatnya. Berarti yang diomongin pembangunan terbarukan. Menyelesaikan target penetrasi energi terbarukan karena bla bla bla. Berarti kita tinggal lihat di opsi di sini pakai mekan. Kita lihat opsi. Di sini menggunakan kata membereskan. Lalu minyak menambah. Yang C dinilai. Yang E itu menjadi. Telah menjadi. Kemudian yang berikutnya sama ya. Belum ditentukan. Ya. Bentuk pasif tidak mungkin. Menjadi, dijadi tidak bisa dipasifkan. Berarti ini beda maknanya, berpelengkap. Mekan, me. Sedangkan teks tadi menggunakan mekan.
pakai makan. Berarti jelas yang sama dengan kalimat 5 intinya ada di A. Sama-sama menggunakan predikat memakai kata berimbuhan makan. Bentuk katanya sama-sama menggunakan makan. Jadi kalau bentuk katanya sama, otomatis pola yang akan terbentuk juga sama. Itu otomatis dan mutlak aturannya seperti itu. Berikutnya, ini yang dibicarakan adalah banjir. Kita lihat di sana ada grafik. Yang diminta pernyataan. Berarti yang dibutuhkan dalam hal ini hanya ketelitian di dalam melihat data. Ketelitian dalam melihat data. Karena yang diminta adalah yang paling tepat. 10, 20. Berarti 20 sampai di sini saja. Sampai angka 20 dari 10. Sebelum dan sesudahnya tidak dibicarakan. Hanya butuh ketelitian, yang A ini nggak sampai ya, 10, 20, 21 kan nggak diomongin. Yang diomongin 20 ini udah jelas salah. Kemudian 10 tahun. Harusnya itu 2013. Dengan kejadian 159. 159. Sedangkan 177 itu ada di 2001 dan ini kan tidak dilibatkan. Jadi tidak mungkin juga kita pilih. Kemudian yang C, jumlah kejadian banjir yang paling rendah. Betul, 1672. Benar ya? Kemudian 19, 104. Betul. Ini paling rendah yang diminta. Ini paling rendah. 2019-nya yang ini 20. Yang diminta 20 ya. 19 benar ya. 2004. Terjadi 2004 berarti ini masuk. Sorry. Oke. Yang lain, sekali lagi, melihat data, ini bahasa Indonesia sebetulnya lebih ringan, tinggal ketelitian kita melihat data. Nah, diperhatikan itu perintahnya ya. Kadang-kadang 2001 itu masuk dalam pemikiran kita, padahal tidak ditanya. Jadi harus diperhatikan juga angka-angkanya. Ini hanya butuh ketelitian, yang lain tidak masalah. Kemudian nomor 13. 13 itu yang diminta adalah, nah ini kan tanpa teks juga bisa ya. Alami ini tidak kuat menahan volume, tidak kuat menahan volume ya jebol gitu loh. Bendungannya tuh jadi jebol. Kalau bendungannya jadi jebol, ya otomatis segala sesuatu yang di bagian hulu akan ikut serta ke hilir. Apa saja itu? Semua aja. Semua material yang ada di hulu akan lari ke hilir. Kalau andai kata membendung air yang di hulu, kalau bendungannya jebol, otomatis semuanya lari ke hilir. Jadi logikanya bagaimana? Segala sesuatu yang ada di tempat sebelah kanan atau sebelah kirinya gitu ya, tempat dia menghalangin air itu masuk, ya akan ikut serta. Apa saja? Semuanya. Material, pasir, batu, kayu gitu ya, apa saja? Apa saja yang ada di bagian kanan akan pindah ke bagian kiri. Itu logis. Jadi kelogisan dalam logika berpikir teks ini. Karena yang diminta adalah paling mungkin benar. Jadi kalau makin meluap membawa hujan, enggak hujan, yang dibawa hujan mah enggak usah dibawa. Hujan itu ya dia turun.
di mana lokasi tempat dia turun, otomatis akan di sana. Bukan hujan yang dibawa, tapi material. Ini material ya. Jadi kalau kita lihat air akan dilepaskan dengan membawa material yang dilewatinya seperti tanah, pepohonan, bebatuan dan lain sebagainya. Jadi ini logis banget. Kalau kita lihat perintahnya. Jadi kalau kita mau baca teksnya nggak apa-apa, tapi tetap harus dimainkan logika. Standar berpikirnya itu dipakai dulu. Kalau masih bingung baru lihat. Jadi kayak ngisi TTS aja gitu ya. Akar pohon tidak membuat air lebih mudah. Ini tidak bicara soal akar pohon. Curah hujan apalagi tidak dibicarakan. Curah hujan itu ya tergantung daerah mana gitu ya. Gak ada bendungan juga curah hujan ya bisa membawa banjir bandang tanpa adanya bendungan. Air yang meluap melebihi kapasitas bendung alami akan menghanyutkan wilayah. Tidak wilayah, belum tentu wilayah. Tidak menyinggung masalah ini. Jadi jelas 13 jawabannya ada di posisi yang B. Pernyataan manakah yang tidak sesuai? Sama, kalau dia tidak sesuai kita tinggal melihat dulu opsi, kemudian kita libatkan teks bacaan. Karena yang diminta di sana adalah yang tidak sesuai dengan isi teks. Jadi kalau dia tidak sesuai, tinggal analisis mudahnya aja. Kita lihat yang berikutnya. Mau dilihat teksnya? Boleh. Kita baca dulu C opsinya. Baca dulu. Selain banjir, bencana alam yang sering terjadi di tanah air adalah tanah longsor. Ya, kita tadi tidak baca teksnya ya, melogika saja. Kita lihat di sini. Mana banjir ini dia. Alam terjadi tanah longsor dan puting beliung ada di kalimat 1. Kemudian yang berikutnya. Berikutnya tadi mana? Bolak-balik jadinya nih. Salah satu penyebab banjir dan longsor di Indonesia adalah air hujan yang sulit diserap oleh tanah. Salah satu penyebab banjir adalah air hujan. Lihat teks berikutnya. Kita lihat faktor utama penyebabnya longsor di Indonesia yaitu kurangnya tutupan pohon mengganggu keseimbangan. Iya. Cuaca ekstrim merupakan alam secara ilmiah mampu meningkatkan suplai masuk kalimat 2 ini. Hujan sebagian besar wilayah Indonesia. Masuk ya? Berarti B di kalimat kedua. Kondisi topografis wilayah semakin curam suatu lereng, kecepatan aliran air akan semakin cepat dan akan meningkatkan daya rusak saat terjadinya banjir bandang yang dapat membentuk terlalu panjang bacaannya ya. Kondisi topografi subjek. Lalu di sini ada aposisi, boleh kita abaikan. Akan semakin cepat, ini predikatnya, akan meningkat daya rusak. Itu objeknya. Dah 3 kalimat kita pikirkan di opsi. Kita pikirkan tadi di opsi, ini kalimat 1, kalimat 2. Akar pohon tidak membuat air lebih mudah diserap, betul, sehingga terjadinya banjir bandang. Tadi sudah kita baca ada kalimat 2, ya dia poin 2, 3 juga ini ada. Kemudian curah hujan dengan intensitas yang tinggi, baik dalam waktu yang lama maupun sebentar, membawa semua material air hujan. Nah, ini tidak nyambung ya. Bukan tidak, sorry. Yang diminta itu paling mungkin benar. Otomatis gitu. Curah hujan, intensitas yang tinggi, baik lama maupun sebentar, ini subjeknya akan membawa. Ini ya predikatnya akan membawa. Saya hapus dulu, ini bukan jawaban. Nah, ini beda ya. Jadi kalau kita lihat kan yang diminta di sana nomor 13. Kita nomor 13 sebentar.
Nih, nomor 13 Ibu salah baca yang ini. 13 itu jawabannya yang ini tadi ya, otomatis. Ini tadi nyimpang, apalagi yang E. Meluap melebihi kapasitas bendung alami akan menghanyutkan wilayah. Ini udah beda makna. 14, tidak sesuai dengan isi teks. Yang ini tadi kalimat 1, oh saya mengulang kembali pembahasannya. Ini ada di K1, sebentar saya tulis dulu supaya nggak bingung ini. Ini tadi ada di kalimat nomor 1, kemudian salah satu penyebab banjir longsor di Indonesia adalah air hujan, betul. Tadi ini ada di kalimat kedua, jadi diingat aja ya. Tidak hanya cuaca ekstrim, tetapi juga kondisi topo, benar. Ini juga tadi sudah kita baca, ada di kalimat kedua juga ya, poin 23 ini masuk. Jadi ini juga 23 kemasukan. Pengundulan hutan dan reboisasi tidak menyinggung masalah gundul, apalagi reboisasi. Merupakan penyebab utama banjir. Ini sebetulnya tindakan yang dilakukan berdampak pada banjir karena tidak bisa menahan air. Kan begitu logikanya ya terjadinya banjir bandang di Indonesia. Jadi di sini tidak sesuai dengan isi bacaan. Mengapa? Karena tidak membahas masalah reboisasi. Tidak disinggung sama sekali. Semakin curam satu lereng, maka kecepatan air akan semakin ada di sana ya. Kecepatan aliran air akan semakin cepat dan akan meningkatkan daya rusak, benar. Jadi yang E ada di dalam teks. Kemudian yang bercetak tebal. Yang bercetak tebal itu yang salah. Oke. Yang diminta yang salah. Kalau yang diminta disalah bisa kita pilih di sini. Ini jawabannya ekstrim. Kita tahu ada unsur serapan dalam bahasa Indonesia, bisa mencari solusi yang paling cepat. Saya mau tulis di sini saja ini ya. Jadi kalau kita mengambil teori, serapan itu ada syarat. Syarat serapan gitulah ya. Syarat unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Unsur serapan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama harus kita lakukan adalah, ini di kelas juga sering saya bicarakan. Yang pertama kita harus tahu lebih dulu unsur yang diserap. Tahu dulu bahasa asal kata. Asal kata yang diserap. Jadi syaratnya konteks bahasa Inggris. Jadi kita mesti tahu dulu bahasa Inggrisnya apa. Yang kedua, di dalam unsur serapan kita mengenal adanya vokal dan konsonan. Vokal syaratnya harus tetap kita hanya memiliki A, I, U, E, dan O. Kalau double kita punya I pada kata pantai, pulau, au pada kata pulau, kemudian amboy pada kata amboy untuk bunyi oi. Lebih dari situ kita tidak punya bunyi-bunyi vokal di luar dari konteks ini. Jadi itu syarat vokal itu tetap ya, tidak boleh kita ubah. Kemudian ada lagi yang kedua, konsonan. Konsonan, syarat dari konsonan itu harus disesuaikan dengan lafal bahasa Indonesia. Itu syaratnya. Syaratnya harus disesuaikan dengan pelafalan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita harus mengikuti bunyinya dalam bahasa Indonesia itu bagaimana. Nah, kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu kan terbatas A sampai Z. Sampai Z itu alfabetnya.
Kemudian ada bunyi yang lain, yang ganda. Ada eng, ada nyeh, ada bunyi SY, dan ada bunyi KH. Hanya itu, di luar dari teks itu kita tidak punya. Di luar dari teks itu kita tidak punya. Ya. Diambil berdasarkan bentuk asal, diserap berdasarkan ya. Diserap berdasarkan bentuk dasar kata. Bentuk dasar kata yang diserap. Bentuk dasar kata yang diserap. Kata yang diserap. Ini yang paling praktisnya saja saya ambil ya. Contoh-contoh yang tetap itu juga ada, tapi ini yang lazim muncul di soal-soal. Saya ambil contoh. Kita ambil contohnya dalam beberapa kata. Saya sering menggunakan kata teori. Banyak sih sebetulnya ya teori, tapi ini yang mudah kalian serap saja. Kita tidak punya TH. TH jadinya teori. Diserapnya dengan cara begitu. Kemudian kalau teoritis itu asal katanya teoretik. Gini. Jadi kalau ini kita jadikan bahasa Indonesia teoretis. Tetap tidak jadi I. Nah, sering juga kita temukan kata yang muncul salah, activity. Dalam bahasa Inggris, dijadikan bahasa Indonesia, activity-nya tetap tas. Fakulti, fakultas, university, universitas, komoditi, komoditas, jadinya tas. Itu bentuk-bentuk yang lazim kita temukan pada konteks-konteks bahasa serapan. Ya sering ya kita temukan misalnya ekstrim, tulisan ekstrim pakai bukan pakai I. Jadi itu sering juga kita temukan bentuk yang tidak standar. Ini sebagai contoh saja, contoh yang lain banyak, tapi tidak saya bicarakan dulu di sini ya. Nanti kita lihat yang lain. Jadi jelas untuk pilihan di sini yang paling tepat untuk kita pilih kata ekstrim. Silakan dicari bahasa Inggrisnya. Ini ada semua ya dalam bahasa asingnya, tulisan bahasa asingnya, tapi diserap menggunakan bahasa Indonesia. Resiko, misalnya yang kita ambil contoh ya, risk dalam bahasa Inggrisnya itu. Jadi kalau kita lihat yang ini kan, apa ya, risk ya. Ini juga sering kita temukan. Jadi kalau dijadiin bahasa Indonesia tetap risiko, tidak jadi resiko. Studi, today, day, di sana studi, bentuknya kayak gitu. Jadi tidak boleh kita ubah-ubah. Kecuali dia tidak ada adaptasinya dalam bahasa Indonesia, baru tetap penulisannya dengan catatan harus kita miringkan. Jadi khusus serapan tuh konteksnya seperti itu. Kita akan masuk ke soal nomor berikutnya 16. Jika kamu mendapat tugas merawat ikan cupang. Ya kan? Apa yang akan kamu lakukan agar, nah ini keterangan tujuannya. Jadi tinggal cari di teks bacaan bicara warna ikan cupang tersebut. Agar warna ikan cupang tersebut tetap cerah dan menarik. Nih, hanya kata ini yang kita cari di teks. Jadi yang kita cari itu adalah kata yang menjadi persoalan di teks itu saja. Cerah. Kata cerah yang kita cari.
Gimana? Dapat? Cerah, cacing darah, bagus, warna ikan cupang, mempercantik. Di bawah ya, ada di tag ini. Nih. Jadi kalau kita lihat, gimana sih? Salmon ini nih. Jadi bisa kita cari nih kata ini ya. Mana dari sini? Ini pigmen. Nih. Udang, kepiting, cacing darah. Makanan ini sangat bagus mempercantik warna ikan cupang. Ini saja yang kita cari. Jadi supaya dia cantik gimana? Ya udah dikasih makanan yang bernutrisi baik. Itu jawabannya. Kasih makan yang baik. Kita lihat tidak ngomongin cacing sutra, kutu air tidak dibahas. Kutu air pelet tidak beda dengan yang A. Berupa salmon, udang, kepiting merah, cacing darah masuk. Makan udang, cacing sutra, kutu air, ini ada kutu airnya. Tidak hanya diberi makan, tetapi juga diberi daun ketapang. Tidak ngomongin daun ketapang. Jadi jelas, untuk pilihan di soal ini, jawaban yang tepat adalah dikasih makan bernutrisi. Jadi yang C. Nomor 17. 17 tadi sudah saya baca. Kita tinggal cari astastamin di sini tadi ini nih. Nah, ya, pigmen sampai di sini. Jadi, merupakan pigmen sebagai cat berwarna cerah alami yang didapatkan cupang dari makanan favoritnya yaitu. Jadi ini aja. Histamin itu ya, salah satu zat membuat warna cupang terlihat enak dipandang. Jadi apa itu histamin? Bisa dicari, kata histaminnya udah dapat ya, ada di paragraf kedua. Tinggal cari saja, tag di kontak. Jadi untuk apa? Pigmen, ya kan? Histamin itu pigmen. Kita cari di sini. Membuat warna cupang merupakan pigmen ini. Warna cerah alami yang didapat udah pigmen alami. Merupakan pigmen, kata kuncinya adalah pigmen. Nomor 17 adalah pigmen. Pigmen yang terdapat pada enggak. Ini menghasilkan pigmen tidak. Mengandung tidak. Terdapat di pigmen jauh. Adalah ini ya, memberikan definisi, memberikan penjelasan tentang astaxanthin. Astaxanthin gitulah. Nomor 18. Dihilangkan tanpa mengubah makna teks. Berarti ini sama dengan tidak koheren. Biasanya dikatakan sumbang. Sama dengan sumbang. Atau bahasa ilmiahnya tidak koheren. Sama saja ya. Tidak koheren. Koheren. Atau di soal kadang-kadang dikatakan tidak berhubungan dengan ide pokok. Tidak berhubungan dengan pikiran utama, ide pokok, tema, tergantung berapa paragrafnya ya. Dengan ide pokok saja. Ide pokok teks. Gitu. Beritanya itu sama saja. Yang nggak nyambung saja dengan pikiran utamanya. Itu paling gampang nganalisisnya. Kita lihat dari 35, kita lihat 3 dulu. 3. Ikan cupang ramah bagi para pemula. Nah ini
harus diisi dulu. Ya, saya coba kita garis dulu, kita bagusin dulu tagnya. Ramah bagi pemula. Bagi pemula. Untuk memeliharanya. Nah, mengisi titik-titik ini, karena ini bagi pemula, yang dibutuhkan adalah ketekunan. Berarti ketekunan berhubungan dengan cara. Gitu. Berarti nomor 19, berhubungan dengan 19 teksnya. Kalimat manakah paling tepat untuk melengkapi teks? Tadi sudah kita baca kalimat 3-nya, terus kalimat 5-nya. Cara perawatannya ternyata tidak terlalu sulit. Ikan ini hanya diberi makan diberikan kepada ikan. Perawatan ikan cupang tidak sederhana, justru sederhana ya. Ikan cupang sangatlah sulit, tidak sulit. Ini sama maknanya. Berarti untuk mengisi titik-titik, ketekunan itu adalah cara. Jadi cara merawatnya ternyata tidak sulit. Cukup tekun saja kalimat-kalimatnya tadi ya. Yang dibutuhkan adalah ketekunan agar cukup diberi makan sehari sekali dan seterusnya. Jadi kalimat 4 ini diisinya adalah cara. Jadi kita jawab dulu. Nomor 19 adalah yang A. Baru kita baca 3, 4, 5 ini berhubungan. 3, 4, 5 sudah kita baca berhubungan. Tidak usah kita baca yang 5-nya. Kemudian 7 ke 8. Memberi makan ikan cupang juga sebaiknya diberi daun. Daun ketapang nyambung. Ini ngomongin daun ketapang. Lalu ini juga ngomongin daun ketapang. Berarti 7, 8 nyambung. 9. Oh, ini sudah lari. Mengapa lari? Karena bicara jenis cupang. Mempunyai bentuk ekor. Ini sudah bicara soal jenis cupang. Tidak lagi ada hubungan di dalam konteks memelihara ikan cupang. Jadi jelas 9 tidak koheren atau masuk kategori kalimat sumbang untuk paragraf tersebut. Berarti pilihannya kalimat ke-9 beres. Begitu. 17, 18, 19 sudah kita jawab. Kita akan masuk ke teks kalimat nomor 20. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan? Ini lihat di sini. Ada hubungan sebab akibat nih. Saya baca dulu ya. Nilai tukar rupiah tentunya meningkat. Kemudian pendapatan meningkat. Nih, sama-sama meningkat. Tentu ada hubungan, ada korelasi sebab akibat dari dua konteks ini. Apakah kalimat 2 itu merupakan penyebab dan pernyataan 1 itu akibat? Atau sebaliknya, mana yang lebih besar yang saling mempengaruhi? Ini ada hubungan sebab akibat. Apakah yang nomor 2 ini menjadi penyebabnya, yang 1 ini mengakibatkan? Karena ini meningkat, akibatnya nilai tukar meningkat. Jadi kalau nilai tukarnya meningkat, gitu kan, berarti kan penghasilan masyarakatnya naik. Berarti terkendali keadaan ekonomi itu. Tinggal cari aja, logikanya saja. Mencari dengan cepat, apakah kalimat 2 itu merupakan penyebab atau merupakan akibat? Kalimat 2. Kalimat 2. Apakah itu menjadi penyebabnya yang menimbulkan akibat meningkatnya nilai tukar? Sejahtera ya? Betul kan? Pendapatan meningkat, berarti duitnya banyak. Duitnya banyak, ya orang negara dolar nggak mau rugi dong. Kalau dia nilai tukarnya rendah, dia rugi. Kan itu pola sebab akibat dari ini ya. Dapat ya? Dapat terbayang? Karena gara-gara ini ya. Gara-gara meningkat ini, akibatnya nilai tukar juga meningkat.
Berarti nilai tukar itu efek dari pendapatan per kapita ini. Udah, tinggal cari. Pernyataan 2, penyebabnya. Mengakibatkan pernyataan 1. Penyebab. Tinggal cari. Penyebab ada di kalimat kedua, berarti yang ini. Beres. Selesai. Kita ini dulu ya. Gitu caranya.